What's good citizen? Lagi-lagi nih sama Bang Mandor. Halo. Kali ini beda nih, ya kayak beda nih backgroundnya. On spot. On spot backgroundnya. Jadi kali ini kita lagi ada diizinin sama ini nih yang Ya, punya- sekali-sekali. Sekali-kali Bang Mandor ya. Sekali-sekali kita bicara tentang arsitektur kan. Gimana sih ngaitin pekerjaan arsitektur, engineering, desain itu sama jualan storytelling. Sama jualan storytelling. Makanya kita pilih site yang kayak gini, nature kayak gini, Relate baru ya. bongkar. Nature bongkar-bongkar. Jadi biar pas nih, gitu kan. Apa namanya tentang arsitektur juga berhubungan jadi Ya. gitu. Sehat Bang Mandor. Alhamdulillah, sehat banget. Walaupun tadi malam hujan gede sekali. Nyenyak tidur semalam. Enggak nyenyak, Nggak nyenyak. mikirin. Mikirin proyek, ada bocor nggak? Ada bocor nggak? Iya. Oke langsung aja nih kita bahas arsitektur dan storytelling gitu kan. Gimana sih Bang Mandor? Dari perspektif Bang Mandor nih, kan storytelling itu kan biasanya orang-orang yang ya apa ya jauh banget nih. Ya. Arsitektur dan storytelling itu jauh Ya banget. Bang betul. Mandor. Ya. Kalau kita biasa nganggap itu kan storytelling kan identik sama cerita. Sama cerita. Nggak ada hubungannya sama proses engineering. Iya, nggak relate. Storytelling itu lebih ke kalau jurusannya itu jurnalistik. Jurnalistik iya. Ya itu kuat. Makanya orang-orang yang bekerja di industri TV, jurnalis itu kuat sama tentang cerita. Walaupun dia backgroundnya itu kan orang di jurnalis itu kan bukan hanya orang jurusannya komunikasi ya, tapi banyak di situ macem-macem. Nah, tapi karena memang di industrinya mereka bercerita, akhirnya mereka pandai. Mereka pandai. Iya, rata-rata yang jadi influencer ada background pernah kerja di TV, itu pandai bawa narasi. Nah. Cilakanya nih, kami nih yang bekerja di bidang engineering, kalau saya sih arsitektur ya, kita bicara arsitektur itu nggak pandai bahas storytelling, nggak pandai. Nggak pandai. Iya, benar sekali. Padahal kan cerita, narasi. Kalau kita ketemu klien itu nggak butuh dipandu warna padu padan warnanya segini, nggak perlu. Klien itu punya selera sendiri. Terus model fasadnya gini, nggak perlu. Klien itu punya acuan sendiri karena kan sekarang udah banyak banget ya visual konten-konten kreator yang nyebutin tentang desain-desain yang menarik, kekinian. Ya kan? Iya. Dan itu kan referensinya klien tuh lebih kuat. Dia saya udah beberapa belakangan ini saya lebih banyak referensinya itu dari klien malah, baru kita olah. Baru diolah. Iya, makanya kita butuh storytelling, kita bercerita kepada user and user. Jadinya. Kalau nggak pandai bercerita ya, gimana mau dapat klien? Gimana? Larinya ke marketplace. Lari ke marketplace. Iya, nggak perlu storytelling karena marketplace, tapi ancur-ancuran sama harga. Sama harga. Iya, kayak ditempel-tempel. Biasa lo biasa lihat tempel nggak? Terima jasa sedot WC. Di mana-mana tuh ditempel di tiang listrik. Nah, di bawahnya tuh biasa muncul terima jasa desain. Paket ya, ada paketannya. Sepaket. Ya. Ada paket-paketannya. Di marketplace lebih parah, ada yang jual tuh bundling itu 500.000 tuh bundling semua. Mulai desain segala macam. Terus apa yang mau didapat? User juga mau dapat apa? Nah, di sisi lain industri desainer itu jadi hancur lebur karena memang kami sebagai seorang arsitektur nggak bisa bercerita kepada klien. Padahal fungsi cerita itu adalah si end user, klien itu mau kalau gua tinggal di situ gimana cerita gua? Gimana ceritanya? Iya, mulai dari activity bangun tidur, makan sama keluarga, hobi istri gua, olahraga, ibadah, terus pencahayaan, udara, gua keluar kantor, pulang kantor, itu semua storytelling. Itu yang harus kita guide kepada klien. Bukan hanya kamar 2x3 nih Pak, begini hadapin, ya nggak seperti itu. Paham. Dan itu juga bukan hanya buat ketemu sama klien aja nih. Bukan. Ya kan? Ketemu gitu kan, muka ke muka gitu kan, tapi konten kan juga. Yes. Ya sebelum kita ketemu klien kan kita harus bisa bercerita tentang Siapa kita, ya. who I am. Gitu. Kalau kamu nggak bisa bercerita nih, saya
seorang arsitek, desain konsep saya seperti ini, hasil kerja saya seperti ini, yang mana mau orang mau pakai kita, apalagi di zaman bom setiap hari kita dapat informasi klien ya, dapat informasi banding harga. Sampai tuh harga Google dia cek. Dicek ya, benar. Bandingin tuh profesi kita. Coba. Iya. Harga Google jasa per meter, harga Google. Pak, kok di Google harga yang sini? Anjay. Ya kan, Google nggak perlu asistensi bos, nggak perlu alat sih Google jadinya. Iya kan, menyedihkan. Arsitek nggak bisa, kalau nggak pandai bahasa bercerita, nggak bisa storytelling, mati kutu tuh. Mati kutu, iya benar banget. Gimana orang mau dapat pakai jasa dia? Karena emang sekarang kan zamannya zaman storytelling. Iya, ada storytelling. Nggak hanya di arsitektur aja ya. Betul. Semua profesi kan. Semua profesi. Sekarang storytelling, power of storytelling. Kalau nggak bisa pandai storytelling ya si tukang las pandai storytelling ya tukang las yang dipakai suruh merancang mikir. Merancang mikir, iya bener. Iya kan? Iya bener. Tukang besi suruh mikir, tukang gipsum dipanggil nih, karena pandai storytelling nih si tukang gipsum suka memperlihatkan profesi pekerjaannya di medsos, dipanggil sama klien. Pak, ini gimana nih ruangan tamu saya kok kelihatan jelek ya, pengen kayak itu deh, menarik, instagramable kayak gitu. Nah yang mikir itu si tukang gipsum. Arsitek kemana coba? Iya kan? Itulah ya marah-marah doang. Wah, profesi kita diambil nih. Wah, nggak ada sertifikasinya segala macam. Padahal si arsitekturnya itu nggak pandai bikin sebuah narasi cerita. Penting banget. Arsitek dan storytelling. Buat inilah pokoknya semua profesi lah. Yes. Penting banget zaman sekarang gitu kan. Nah, Bang Mandor gitu kan. Kan majornya storytelling, jago cerita nih, gitu kan. Sebenarnya itu cerita yang ada di konten-kontennya Bang Mandor nih, itu cerita yang memang ada di proyek, gitu kan. Atau mungkin ini cerita yang ada di otak terus difantasikan apa gue garap di proyek. Oh gitu. Gimana sih? Ada dua kadang. Jadi kadang kita bikin skenario sama tim. Tapi sebenarnya skenario yang kita bikin itu adalah activity daily. Oh, jadi kebiasaan. Kebiasaan orang. Contoh kecil waktu itu gue bikin storytelling tentang safety tank. Safety tank ya itu. Itu waktu itu gue lagi visit ya project di Bogor. Gue lagi iseng-iseng tuh. Gue bilang cek dulu, dia kan orang biasa beli rumah nggak cek ya safety tank. Pas gue bilang tim gue udah kita bikin narasi dulu nih safety tank, gue mau bikin itu insiden juga sih, gue ambil kamera, gue videoin, langsung live langsung gue kasih lihat tuh, ini safety tank kayak gini safety tank. Tapi sebelumnya gue udah siapin bahwa safety tank ini nanti kita akan tambahkan peresapan. Apa guna peresapan itu aku jelasin sama audiens. Safety tank kalau lu beli rumah kayak gini nih. Nah gue cerita tuh apa sih impactnya seperti apa dari sisi penghawaan, sirkulasi, dan kalau struktur yang nggak bagus ya bisa ambles. Masa kita lagi bawa mobil, ambles mobil lu ke bawah. Dan itu ternyata komennya rame banget. Apa yang gue ceritain itu ternyata mereka itu hampir semua ngalamin hal yang sama. Karena relate. Kembali lagi, back lagi. Coba kalau gua garap cara membuat safety tank yang bagus dan benar. Belum tentu orang mau nonton. Atau gue bilang safety tank, gua lagi di project nih kalau dicerita biasa kan kalau kita nggak pandai storytelling. Ini tim saya lagi bikin safety tank. Ini safety tanknya kita tambahin nambahan bidang resapan ukuran 1x1, dalamnya 1,5 meter. Ya kan, dikasih bata merah. Ya selesai detail banget. Ya itu siapa orang mau iya mau nge-kick, ya udah bener kok. Iya kan? Orang mau komen, apa yang mau dikomenin? Itu benar semua. Tapi karena gua bikin cerita, gua bikin narasi seolah-olah audiens itu gua suruh mikir. Gua suruh mereka komen setuju atau enggak nih, atau lu ada narasi tersimpan di situ, lu punya pengalaman nggak? Itu implisit semua. Iya, dan mereka ternyata setuju, agree. Banyak banget komennya. Itu bisa sampai ke sana gitu kan perlu
Banyak lah. Apa emang Jam terbang, jam Bos. terbang? Jam Iya, terbang. Nah, itu yang aku mau tanya nih Bang Mandor. Harus latihan. Itu hal yang mudah dari awal bisa Bang Mandor emang suka bercerita. Apa emang ini bukan gue banget? Oh Habis itu enggak, kalau gue memang suka. Jadi dari dulu waktu gue kuliah itu memang gue udah tertarik di jurnalistik. Oh, berarti bukan hal yang susah bukan ya? hal susah karena dari dulu gue udah bikin beberapa tulisan, terus gue bikin modul-modul buku, ya itu udah dari kuliah. Jadi bikin sebuah storytelling itu gue udah expertise-nya udah lama. Tapi kalau yang kalau teman-teman gue yang baru itu yang memang detailing engineering-nya kuat, rata-rata nggak kuat di storytelling. Iya, dan itu harus di apa sih istilahnya, mereka itu harus di coaching. Dibimbing. Kalau nggak ada bimbingan agak susah. Bisa aja sih nonton di podcast, nonton YouTube, nonton Instagram, TikTok, tapi kalau nggak ada coachingnya, nggak ada trainingnya itu agak susah, lama prosesnya, dan bisa saja nggak relate sama dia, karena tiap orang storytellingnya kan beda-beda. Beda-beda. Iya, tergantung audiensnya kemana semua, beda-beda, nggak bisa kita generate. Siap. Berarti bukan hal yang susah buat Bang Mandor. Jadi tinggal ditacap-tacap. Ya, sisa tacap aja. Kita lihat apa sih yang benar-benar relate sama user, dan itu juga kita harus tahu. User apa? Kan semakin banyak dibicarain konsepnya kita itu kan semakin di-share, ya kan, di-save, di komen ya. Tapi harus kembali lagi sesuai dengan kebutuhannya orang. Ya, supply and demand ya. Kebutuhan orang gitu kan. Nah, dengar-dengar nih Bang Mandor, bakal ada apa sih di tahun 2025 ini? Oh iya. Yang awal deh, yang sekitar bulan Februari itu kita mau berbagi nih sama teman-teman di Zoom ya. Kita mau ada bikin arsitektur dan storytelling. Wow. Jadi yang kelas yang pertama kita bahas itu beberapa konten kita yang viral, nanti kita bedah dari sisi customer, sisi engineering, sisi tukang, ya kan, itu beberapa hal yang akan kita bedah. Semoga itu bisa memberikan gambaran storytelling itu seperti apa. Karena jangan sampai kita terjebak nih bahas project, ya kan, bahas jualan, bahwa mengatakan itu storytelling. Bisa ke-trap. Bisa ke-trap. Nah, kalau udah ke-trap itu merasa, wah ini storytelling nih, padahal itu bukan storytelling, itu jualan kamu. Orang makanya views-nya rendah, di-share juga kecil. Tapi kalau benar-benar storytelling itu bukan jualan, Bos. Itu adalah bercerita. Ada namanya itu hard selling sama soft selling. Ya kan, hard selling itu benar-benar jualan. Yang satu soft selling itu bisa semi storytelling, karena di ujung-ujungnya atau tengahnya itu ada jualan-jualan yang disisipin. Itulah ilmunya. Iya. Jadi di 2025 ini nanti bakal ada arsitektur dan storytelling. Gitu. Sekitar bulan Februari deh, Wak, kita bikin. Iya. Siap. Murah kok, mahal. Kalau yang mau gratis ada nanti, tapi masuk di eksklusif konten Instagram ya. Instagram ya, benar. Ya, itu ada gratis. Februari juga kita mulai. Murah kok. Kita di yang eksklusif video itu berbayar per bulan cuma 7.000 perak. Di diskon lagi sama Instagram. 4.000. 4.500. Iya, dapat ilmu. Iya kan? Bisa guys, naikin hook kalian, followers, bisa jualan. Itu guys, kapan lagi kan ngajar storytelling sama ahlinya. Baik kalau misalnya kalian yang relate nih, orang-orang para mahasiswa yang engineering, teknik sipil, perhubungan tentang bangunan nih, ahlinya storytelling. Yes. Gitu kan. Oke Bang Mandor, nanti kita bakal ngomong tentang storytelling lagi, bakal lebih detail mungkin nanti. Oke. Tapi kalau pengen lebih detail lagi, langsung aja ikut kelasnya ya. Arsitektur dan storytelling. Jangan lupa like, follow, share akun ini ya. Terima kasih.